Halo, perkenalkan nama saya Widadariarti, mahasiswi semester 7. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas penelitian mengenai suatu daerah di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Lakbok. Untuk mengawali penelitian, saya sudah mulai mencari-cari informasi mengenai Lakbok. Ternyata, Lakbok itu merupakan daerah yang mempunyai sejarah, kebudayaan, dan karakter yang cukup unik di masyarakatnya. Bicara sejarah Lakbok, saya mendapatkan informasi dari naskah Ngabukbak Lakbok. Diinisiasi oleh R.A.A. Wiratanuninggrat selaku Bupati Sukapura, Tasikmalaya saat ini, membuka rawa Lakbok yang dijadikan lahan pesawahan. Makanya sekarang Lakbok terkenal dengan luas area pesawahannya. Berdasarkan informasi tersebut, akhirnya saya memutuskan observasi secara langsung ke daerah Lakbok. Hari yang dinanti pun tiba. Berbekal informasi yang didapat kemarin, saya pun bergegas ke Lakbok. Selama perjalanan, pikiran saya dibawa pada cerita-cerita tentang Lakbok yang diangkat dari naskah Ngabukbak Lakbok itu. Ini Randy, teman saya dari Lakbok. Selama saya berada di Lakbok, saya menginap di rumah keluarganya dan menemani saya selama melakukan penelitian di Lakbok. Ya ampun, ternyata benar yang dikatakan selama ini bahwa Lakbok itu lumbung padi. Aku bisa melihat luasnya hamparan pesawahan bak permadani hijau yang terbentang seluas mata memandang. Nah, ini adalah salah satu pasar tradisional di Lakbok, sebuah tempat di mana orang-orang sibuk menjajakan dagangannya kepada para calon pembeli. Terlihat beberapa jenis kebutuhan sandang dan pangan dijual di sini. Sayuran, umbi-umbian, dan beberapa komoditas lain. Nah, ini Kang Irfan, salah satu tokoh pemuda di Lakbok. Saya dikenalkan oleh Randy untuk menemuinya di Sanggar Bintang Lakbok untuk mengetahui aktivitas kaula muda di Lakbok. Yang kita lihat di Lakbok itu sebenarnya pemuda-pemuda Lakbok itu kreatif dan berpotensi. Cuman mereka bingung gitu. Mereka bingung harus seperti apa, harus bagaimana, harus sama siapa gitu kan. Dan di sini kita bikin paguyuban, ya tempat untuk kita belajar bersama gitu. Kemarin masih baru pas lagi ramai pandemi ini kan, kebetulan teman-teman dari paguyuban Pematang Sawah ada kegiatan menjahitkan APD, masker untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Itu masih baru lah, masih kemarin. Terus ada juga teman-teman yang aktif di sanggar juga ada gitu kan, di sini gitu kan, ini di sini yang aktif. Dan ada juga teman-teman yang akhirnya sama yang sekarang ini, yang kebetulan lagi juga dibikin ini rondonnya. Bulan Oktober besok ada festival Layang Lakbok. Layang Lakbok. Oh, 2020. Saya kayak sebelumnya pernah lihat-lihat di media sosial gitu ya, tentang Layang Lakbok. Layang Lakbok itu awalnya gimana sih, kok bisa gitu ada Layang Lakbok di Lakbok gitu ya, acara semenggah itu gitu. Itu awalnya gimana? Sebenarnya awalnya cuman sekedar perlombaan layang-layang malam doang gitu kan. Teman-teman di sini, teman-teman pemuda hampir setiap habis panen, sebenarnya hampir setiap habis panen ini padi di sawah gitu kan, pasti ngadain perlombaan layang-layang malam gitu kan. Terakhir itu waktu tahun 2017 atau 2018 itu kita lihat pesertanya atau antusias masyarakat itu luar biasa gitu. Kita sama teman-teman yang lain coba masuk, cuma
kita cuma sedikit mengemas tentang si lomba layang-layang itu, sedikit mengemas dan sedikit dikasih sentuhan apalah gitu, biar nggak terlalu bosan gitu ya. biar nggak terlalu cuma sekedar lomba gitu doang. Gitu. Akhirnya ya jadilah festival layang Lakbok Yang semegah itu. gitu. Lalu gitu ya, setelah adanya layang Lakbok, kan Lakbok semakin dikenal nih di luar. Alhamdulillah. Nah, itu tuh ada nggak sih kayak pengaruh dari, misalnya setelah ada layang Lakbok tuh pengaruh pada untuk masyarakatnya atau ya untuk lingkungan sekitar lah gitu. Ada nggak sih kelihatan apa yang terasa gitu setelah adanya layang Lakbok? Kalau sebenarnya pengaruh atau dampak, kalau kita pribadi gitu ya sebagai pelaku jelas pasti ada gitu kan. Jelas pasti ada. Yang satu kita punya ilmu baru atau apa gitu kan, punya pelajaran ilmu. Terus yang jelas selain tadi gitu kan, nama Lakbok, citra Lakbok juga mulai terangkat gitu kan. Saya jadi tahu nih Lakbok. Gitu. Soalnya ya, masih banyak juga orang-orang Ciamis sendiri yang belum tahu Lakbok di mana sih gitu kan, ya kan, dengan segala cerita tentang Lakbok gitu kan. Alhamdulillah sekarang mulai nama Lakbok, minimal nama Lakbok dulu keangkat gitu kan, nama Lakbok sudah keangkat, citranya sudah naik. Terus ya alhamdulillah kemarin pembangunan mulai digarap gitu kan, mulai agak difokuskan ke daerah Lakbok gitu kan. Dari obrolan bersamanya, saya mengetahui apa itu Paguyuban Pematang Sawah dan apa itu Layang Lakbok Festival. Ternyata semangat masyarakat tercermin dalam hajat gede dan lang layangan ketika berhasil membuka rawa menjadi lahan sawah. Peristiwa hajat gede dan lang layangan ini kemudian dihidupkan kembali oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Paguyuban Pematang Sawah. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Layang Lakbok Art and Culture Festival. Semangat untuk menghidupkan kembali peristiwa lama ini mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat untuk memajukan kawasan Lakbok. Melihat dari kedua peristiwa tersebut, kemudian aku bertanya, lantas semangat dan manusia seperti apa ya yang membuka rawa dan menghidupkan kembali semangat ngabuk-bak Lakbok tersebut? Ini penting untuk diketahui sebagai modal pengetahuan yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kawasan Lakbok.